Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil memberikan sebuah informasi kepada FBI. Wanita ini bernama Jennifer. Diketahui Jennifer bekerja dengan dua orang mafia paling berbahaya yang bernama Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Saat ini Jennifer sedang diinterogasi oleh dua orang agen FBI yang bernama William Cruz dan Michael. Di situ Jennifer setuju untuk bekerja sama dengan FBI. Jennifer memberikan informasi terkait penjualan senjata ilegal berskala internasional yang dijalankan oleh kedua mafia tersebut. Tentunya dengan keringanan hukum dan perlindungan terhadap saksi kunci. Jennifer juga sempat membuat pengakuan kalau dia memiliki hubungan khusus dengan kedua mafia tersebut. Saat akan memberikan kesaksian lebih lanjut, Jennifer mengatakan kepada mereka kalau penjagaan di tempat ini sepertinya masih kurang cukup. Karena dia yakin kalau Hector dan Adrian saat ini sedang mengintai mereka. Akan tetapi, Agent Michael justru mengabaikan kata-kata Jennifer dan menuduh Jennifer sengaja mempermainkan FBI. Lalu tidak lama kemudian, inilah yang terjadi. Menyadari akan hal tersebut, William langsung menghubungi pasukan bantuan. Namun sialnya setelah itu William harus tertembak. Dengan cepat Jennifer segera menolong William dengan cara menghambat pendarahan pada luka tembaknya dengan sebuah lem. Setelah itu Jennifer membuat sebuah peledak dan dia letakkan di depan pintu kamar mandi. Tidak lama kemudian seorang pria masuk dan ternyata pria itu adalah Adrian. Di situ Adrian sangatlah terkejut melihat Jennifer yang sedang hamil besar. Namun Adrian malah menyayat perut Jennifer. Tidak lama kemudian bom yang dibuat Jennifer pun meledak sehingga membuat tubuh Adrian terbakar. Di lain waktu di sebuah rumah sakit, Jennifer telah melahirkan seorang anak perempuan dalam keadaan selamat dan normal. Lalu Jennifer pun didatangi oleh agen wanita yang bernama Milea. Di situ Milea mengatakan kalau 7 orang agen FBI tewas dalam kejadian tersebut. Namun mayat Adrian menghilang dari lokasi kejadian, yang artinya kemungkinan besar Adrian masih hidup. Kemudian Milea meminta Jennifer untuk menandatangani surat peralihan hak asuh. Dengan kata lain, Jennifer dan anaknya tersebut terpaksa dipisahkan demi keamanan sampai FBI berhasil menangkap Adrian dan Hector. Karena saat ini kedua mafia tersebut masih bebas dan berkeliaran di luar sana. Mendengar hal itu tentu saja hati Jennifer sangatlah hancur. Tetapi demi keselamatan sang anak dia tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu Jennifer menemui agen William yang ternyata berada satu rumah sakit dengannya. Dan William masih hidup karena pertolongan pertama yang dilakukan oleh Jennifer. Jennifer mengatakan kalau dia setuju menandatangani surat peralihan hak asuh tersebut. Namun dengan syarat putrinya harus diadopsi oleh keluarga baik-baik. Jennifer juga meminta William berjanji untuk mengabari terkait keadaan sang anak setiap kali anaknya itu berulang tahun. Dengan senang hati William pun menyetujui permintaan dari Jennifer. Dan dia berjanji akan menjaga dan menjamin keselamatan putrinya tersebut. Lalu Jennifer pergi ke suatu pulau terpencil di Alaska untuk bersembunyi. Sesampainya di pulau tersebut, Jennifer disambut oleh rekan lamanya yang bernama John. Kemudian John mengantarkan Jennifer ke tempat persembunyiannya. You found God or something? Some of the ranchers that pay good money for shooters like you. It's good. Thanks. Still time to make it right. Waktu pun berlalu hingga 12 tahun kemudian. Ketika Jennifer hendak pulang dari perburuannya, John datang untuk memberikan surat terkait putrinya yang diketahui bernama Zoe.
Di situ Jennifer sedikit canggung kenapa surat tersebut tiba lebih awal. Padahal hari ini bukanlah hari ulang tahun Zoe. Ternyata surat itu dikirim langsung oleh agen William yang mengajaknya untuk bertemu pada jam 5 pagi di sebuah tempat pengiriman barang. Beberapa waktu kemudian Jennifer pun bertemu dengan Williams. Di sini Jennifer langsung bertanya, apakah putrinya sedang dalam bahaya? Williams mengatakan kalau pasukan ETF baru saja menggerebek salah satu anak buah Hector Alvarez di tempat penyimpanan stom senjata. Dan yang mengejutkan, mereka menemukan foto Zoe di tempat tersebut. Artinya setelah 12 tahun lamanya, Hector akhirnya berhasil menemukan keberadaan anak Jennifer. Kemudian Jennifer mendatangi sekolah Zoe dan melihatnya dengan tatapan sedih dari kejauhan. Dari gedung sebelah, Jennifer segera memantau keadaan Zoe untuk memastikan putrinya tersebut dalam keadaan aman. Namun tidak lama kemudian Jennifer melihat sebuah mobil van merah tampak mencurigakan mendatangi taman sekolah. Saat itu juga Jennifer mempersiapkan senjatanya. Di waktu yang sama Jennifer juga melihat seorang pria yang memiliki sebuah tato tarantula di lehernya. Dan dia kenal dengan pria tersebut. Pria itu bernama Yanil Gonzalez yang merupakan anak buah dari Hector Alvarez. Ternyata Yanil dan anggotanya berniat ingin menculik Zoe. Namun hal itu berusaha digagalkan oleh Jennifer dengan menembak beberapa anggota Yanil. Sialnya, karena terhalang sebuah bis, pada akhirnya Zoe berhasil dibawa oleh Yanil. Lalu salah satu anggota Yanil mendatangi ruang parkir gedung tempat Jennifer berada. Dan pria itu berupaya memancing Jennifer keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi Jennifer yang memang brutal, dia pun masuk ke sebuah mobil dan langsung menabraknya. Setelah itu Williams menjemput Jennifer. Di situ dia sangat kesal dengan FBI yang seharusnya mengantisipasi kejadian ini sejak foto itu ditemukan. Jennifer yakin kalau Hector sengaja menyulik Zoe karena untuk memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya. Di sini Jennifer berjanji kalau dia akan menghabisi Hector dan kelompoknya satu persatu. Dan setelah itu dia akan mengembalikan Zoe kepada orang tua asuhnya. Malam harinya Jennifer mendatangi rumah orang tua asuh Zoe. Di situ dia sangat bahagia karena putrinya dijaga oleh keluarga baik-baik serta menyayanginya seperti anaknya sendiri. Keesokan harinya Jennifer dan Williams pergi ke daerah Havana, Kuba untuk memulai misi pencarian Zoe. Mereka pun pergi ke sebuah bar kecil untuk mencari Yanil. Tidak diduga Yanil pun mendatangi bar kecil itu. Pada akhirnya Jennifer berhasil menabrak Yanil dan menangkapnya. Yanil pun dibawa ke sebuah tempat dan mulai diinterogasi. Awalnya Yanil tidak mengakui keberadaan Zoe. Namun setelah disiksa dan dihajar berkali-kali, akhirnya dia pun memberitahunya. Yanil mengatakan kalau Zoe disekap di perkebunan Evila dengan penjagaan super ketat. Di situ Jennifer menyadari kalau itu adalah perangkap, tetapi dia tidak peduli dan akan tetap pergi ke sana. Namun saat hendak pergi, Yanil justru menghinanya yang membuat Jennifer menjadi sangat murka. Ketika di penginapan, Jennifer membantu mengobati luka yang dialami William.
Pada kesempatan itu, William pun bertanya kepada Jennifer, "Kenapa kau bisa terlibat dengan Hector dan Andrian?" Jennifer menjawab, "Semua berawal dari Afghanistan." Di sini diceritakan bahwa saat itu Jennifer merupakan tentara pasukan khusus dan dia direkrut oleh atasannya yaitu Hector Alvarez untuk bergabung dalam kelompok mafia yang dia bentuk di tengah misi kemiliteran mereka di Afghanistan. Kelompok mafia ini menjalankan bisnis perdagangan senjata ilegal. Jennifer setuju untuk bergabung karena kebetulan dia terlibat hubungan asmara dengan Andrian. Kemudian Andrian memberikan misi pertama kepada Jennifer sebagai pembunuh bayaran, yaitu menjadi seorang sniper pelindung untuk rekan bisnisnya Hector Alvarez. Jennifer juga sempat terlibat hubungan asmara dengan Hector tanpa sepengetahuan Andrian, sampai akhirnya Jennifer pun hamil. Suatu hari Jennifer mulai curiga kalau Andrian dan Hector sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Lalu secara diam-diam Jennifer memeriksa peti kemas yang berisi senjata yang nantinya akan dikirim ke Rusia. Sampai akhirnya dia mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata selama ini Andrian dan Hector tidak hanya menjalankan bisnis senjata ilegal, tetapi juga bisnis perdagangan manusia. Jennifer yang masih memiliki hati nurani pada akhirnya memutuskan untuk membuat penawaran dengan FBI dengan imbalan keringanan hukuman dan perlindungan terhadap bayi yang sedang dia kandung. Di situ William kembali bertanya kepada Jennifer, "Sebenarnya Zoe anak Andrian atau Hector?" Jennifer menjawab, "Zoe bukan anak dari Hector maupun Andrian, tetapi Zoe adalah anakku." Malam harinya terlihat Jennifer dan William telah berada di perkebunan Evila. Mereka berdua sedang mengintai markas Hector. She's in there somewhere. In position. Feel the power now. Pada akhirnya, Jennifer berhasil menemukan Zoe yang dikurung di sebuah ruangan. Setelah Zoe berhasil diselamatkan, Jennifer kembali ke dalam untuk mencari Hector. Baja el arma, throw it out of the window. Sampai akhirnya dia bertemu langsung dengan Hector. Di situ terlihat Hector menyambut kedatangan Jennifer dengan menodongkan senjata ke arahnya. Hector menanyakan kepada Jennifer, "Apakah Zoe itu adalah anakku?" Jennifer menjawab, "Pentingkah itu?" Hector ternyata masih merasa sakit hati dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Jennifer, sehingga membuat bisnisnya dengan Andrian menjadi berantakan dan sekarang dia menjadi buronan FBI. Ketika Hector menyudutkannya, Jennifer berhasil membalikan keadaan dan segera menghabisi Hector hingga tewas. Keesokan harinya mereka bertiga langsung kembali ke Amerika. Di situ terlihat Jennifer dan Zoe tidak berbicara sama sekali, layaknya seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Kemudian Jennifer merasa sedikit cemburu karena melihat kedekatan Zoe dengan William yang begitu akrab seperti ayah dan anaknya. Ketika Jennifer hendak pergi, Zoe memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah kau ibuku?" Jennifer mengatakan, "Bukan wahai anak kecil, kau bukan anakku." Jennifer berkata seperti itu karena dia tidak ingin mengacaukan masa remaja Zoe yang sudah sangat bahagia seperti remaja normal lainnya. Namun ternyata Zoe sudah tahu kalau Jennifer adalah ibunya dan dia heran kenapa Jennifer tidak mengakuinya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai William ditabrak oleh mobil lain. Dan ternyata itu adalah Andrian dan anggotanya. Saat Andrian akan membawa Zoe, Jennifer pun datang. Ternyata Jennifer mengikuti William dari belakangnya untuk memastikan putrinya tersebut dalam keadaan aman atau tidak. Lower the gun. Get behind me.
should know this man. Adrian yang masih kesal atas kekacauan akibat Jennifer, dia pun langsung menghabisi William. Namun, untungnya Jennifer dengan cepat menyuruh Zoe melarikan diri dan melempar sebuah korek api ke tangki mobil William yang bocor hingga meledak. Setelah dalam keadaan aman, Jennifer menghubungi ibu asuh Zoe dan mengatakan kalau saat ini Zoe ada bersamanya dalam keadaan baik-baik saja. Jennifer juga mengatakan akan mengembalikan Zoe ketika semuanya sudah aman. Setelah itu mereka berdua langsung menuju ke pulau persembunyiannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Jennifer yang mengajari Zoe menyetir mobil, berburu dan menembak. Hal tersebut dia lakukan agar Zoe bisa bertahan hidup. Akan tetapi, sikap Jennifer yang tegas dan keras membuat Zoe tidak betah, sehingga Zoe meminta untuk dipulangkan kepada orang tua asuhnya. Zoe juga mendesak Jennifer untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dia bisa diburu sedemikian rupa. Jennifer lalu menjawab kalau dia akan menceritakan semuanya ketika waktunya sudah tepat. Dan saat ini yang paling penting bagaimana caranya agar Zoe bisa membela diri dari serangan musuh. Keesokan harinya saat Jennifer terbangun, dia melihat kalau Zoe sudah tidak ada di ranjangnya. Ternyata Zoe sedang asik bermain dengan anak-anak serigala. Namun sialnya salah satu anak serigala itu malah menggigit tangan Zoe. Saat itu juga Jennifer langsung membawa Zoe ke sebuah klinik untuk mengobati luka gigitan itu. Tanpa sepengetahuan Jennifer, Zoe memberitahu nama aslinya kepada petugas medis tersebut. Hal itu mengakibatkan nama Zoe tercatat dalam komputer klinik itu. Artinya saat ini musuh bisa melacaknya dengan mudah melalui jaringan digital. Seketika itu Jennifer langsung menitipkan Zoe kepada Jones karena dia sangat yakin kalau Adrian pasti akan datang ke pulau persembunyiannya. Di situ Jennifer juga menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Zoe ketika semuanya sudah selesai. Dan benar saja, keesokan harinya Adrian beserta anggotanya tiba di pulau tersebut. John yang mengetahui hal itu segera melaporkannya kepada Jennifer agar dia segera mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka semua. Malam harinya terlihat Zoe diam-diam mengambil surat yang dititipkan oleh Jennifer kepada John lalu membacanya. Di dalam surat tersebut Jennifer mengakui kalau Zoe adalah anaknya. Menyerahkan Zoe untuk dijaga oleh orang lain memang adalah hal yang paling menyakitkan bagi Jennifer. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah dia putuskan dalam hidupnya. Akhir kata Jennifer mengungkapkan kepada Zoe kalau dia memang tidak pernah mengucapkan "aku menyayangimu" dari ucapannya. Namun yang pasti dirinya rela mati untuk melindungi putri semata wayangnya. Dan itulah bentuk cinta versi seorang ibu yang merupakan mantan seorang pembunuh bayaran. Setelah mengetahui akan hal tersebut, akhirnya Zoe mengerti. Lalu dia pun langsung bergegas pergi tanpa sepengetahuan Jones. Di lain sisi terlihat Jennifer sedang mempersiapkan persenjataannya untuk mengantisipasi kedatangan Adrian dan para anggotanya. Di waktu yang sama Adrian dan anggotanya telah tiba di kediaman Jennifer. Di situ Adrian menyadari kalau sekelilingnya saat ini banyak jebakan peledak. This is the kill zone. Treat her as you would 100 snipers. Setelah menghancurkan rumah Jennifer, Adrian menugaskan semua anggotanya untuk mencarinya. Lalu salah satu anggotanya berhasil dihabisi oleh Jennifer dan dia langsung menyamar menjadi salah satu bagian dari anggotanya. Di waktu yang sama terlihat mobil yang dikendarai Zoe malah tergelincir dan di saat itu juga anggota Adrian berhasil menangkapnya. Melihat kejadian itu Jennifer langsung mengejarnya.
Setelah itu Jennifer dan Zoe naik ke sebuah pohon untuk memantau kondisi saat ini. Dengan panduan dari Zoe, Jennifer berhasil menghabisi semua anggota Andrian. Now. Namun sialnya Andrian berhasil menargetkan senjatanya tepat ke arah kepala Zoe. Lalu Andrian menyuruh Jennifer untuk segera turun dan menemuinya. Dan jika Jennifer menolaknya, maka Andrian akan melepaskan tembakannya tepat di kepala Zoe. Dengan terpaksa Jennifer menuruti perintah Andrian dan dia berpesan kepada Zoe agar segera berlari meminta pertolongan. Setelah itu Zoe terus berusaha membidik Andrian dari kejauhan. Namun di sana Andrian dan Jennifer malah bertarung yang membuat Zoe kesulitan saat membidik. Akhirnya dia pun memutuskan untuk turun dari pohon tersebut dan menembaknya dari arah dekat. Namun tembakan Zoe malah mengenai Jennifer yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu Andrian berhasil menangkap Zoe dan membawanya pergi. Jennifer yang telah sadar dengan sisa tenaganya, dia pun kembali bangkit dan langsung berusaha menembak targetnya, yaitu Andrian. Pada akhirnya tembakan Jennifer tepat mengenai jantung Andrian yang membuatnya tewas seketika. Tidak lama kemudian Zoe berlari menemui Jennifer dan memeluknya dengan erat. Satu minggu kemudian sesuai janjinya Jennifer mengantarkan Zoe kembali kepada ibu asuhnya dan dia pun pergi meninggalkannya. Ternyata sebagai seorang ibu yang brutal, Jennifer memutuskan tinggal tidak jauh dari kediaman Zoe untuk menjaga putrinya agar tetap aman.